Rekan-rekan sedama, marilah kita menangkungkan kedua tangan untuk menghormati Guru Agung. Namo tassa bhagavato arahato sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sambuddhassa. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Pagi ini saya ingin mengangkat satu pembahasan yang inspirasinya datang dari fenomena yang ada di kantor sekolah. Itu ada satu waktu di kantor itu menerima titipan. Kalau biasanya guru-guru belanja online itu paket-paketnya itu diterima kantor, teman-teman kantor. Terus kantor siapkan satu pojokan atau meja. Satu waktu itu banyak sekali tumpukan dan saya memang rodo iseng ini, teman-teman guru itu belanja apa sih gitu ya. Kan teman-teman guru banyak perempuan. Bisa diduga kalau perempuan belanja online biasanya apa coba? Waktu itu saya lihat nih, yang punya istri, istrinya belanja bajunya. Ya, waktu itu saya lihat satu fenomena yang waktu nggak tahu ya, kayaknya kan teman-teman perempuan punya jadwal belanja yang mereka titeni kalau online tuh yang ongkirnya gratis atau promo apa. Tapi waktu itu saya temuin apa itu? Alat kecantikan lah. Dan banyak itu perempuan ini pasti punya guru perempuan. Karena laki-laki cuma kita bertiga di sana ya, nggak mungkin kita. Wah, ini satu masa itu produk kecantikan. Ya, jadi teman-teman perempuan yang guru ini merasa bahwa ada upaya lah saya lihat untuk mempertahankan kecantikannya dengan beli produk-produk itu. Ada satu waktu beberapa produk vitamin, ya. Saya pikir juga ada upaya untuk menjaga kesehatan. Dari sana muncul di pikiran upaya-upaya yang dilakukan oleh, dan itu bukan guru aja ya, kembali ke kita juga kadang-kadang berupaya untuk menjaga. Kalau contohnya tadi mereka beli vitamin, ya kita juga pasti ada upaya jaga kesehatan, olahraga lah, ya. Bersihin diri lah. Ada upaya untuk menjaga kelangsungan hidup kita ini secara fisik itu nggak jelek-jelek amat gitu ya, badan baik, sehat gitu ya. Dan upaya ini untuk menjaga kesehatan, menjaga fisik kita itu dikatakan di Mahaparinibbana Sutta tuh ada tuh. Bagi yang mau umurnya panjang, ayu, yang fisiknya rupawan atau terjaga vitalitasnya, elok, rupawan, wano, ya. Ayu wano, sukhang, mau yang kebahagiaan, yang terakhir balang, punya kesehatan atau kekuatan. Di Mahaparinibbana Sutta dibahas, orang kalau mau memiliki ini, jalannya ada secara spiritual. Wah, jadi kalau saya berpesan, kalau nanti ada iseng nih, ini kamu beli apa nih? Nah, jangan hanya yang pakai yang gini gitu ya. Ayo nih, coba kembangkan juga yang dari sisi spiritual. Di sisi spiritual, cara yang bisa dilakukan untuk memperoleh tadi tuh umur panjang, elok rupawan, vitalitas lah ya, sukhang, kegembiraan, kebahagiaan, dan balang, kekuatan kesehatan, dilakukan dengan mempraktekkan sikap hormat. Jadi boleh dikatakan sikap hormat menggantikan alat kosmetik gitu ya. Tapi mari kita lihat, ini bagaimana sih jalannya atau prosesnya punya sikap hormat berhubungan dengan atau berakibat pada kita punya umur panjang,
rupa yang elok, ya, kebahagiaan dan kekuatan atau kesehatan. Saya mau tarik dulu dengan pujanya dulu atau sikap hormatnya dulu. Dalam bahasa Pali disebut puja, sikap menghormat. Dikatakan di Anguttara dan Mahaparinibbana Sutta, penghormatan sepatutnya dilakukan oleh semua orang kepada yang satu, orang-orang yang berjuang untuk mencapai pencerahan atau orang-orang yang sudah tercerahkan. Dalam kata lain, kita sudah punya guru agung yang tercerahkan dan beliau patut dihormati. Yang kedua, tadi orang-orang yang sedang berjuang, jadi para Arya. Orang-orang suci yang sudah tercapai selain Sang Buddha juga ada para Arhat juga kita hormati, dan murid-murid yang sedang berjuang, para Arya. Kemudian disebutkan juga orang tua. Penggambaran orang tua sebagai sosok yang patut dihormati dalam ajaran Buddha itu beberapa disebutkan, kamu nggak perlu mencari menghormati jauh-jauh mencari penghormatan pada dewa atau Brahma. Di rumahmu sudah ada Brahma. Brahma itu adalah ayah dan ibu. Ada bagian dari ajaran itu mengatakan penghormatan, kita biasa menghormati para dewa, para apa, nggak usah jauh-jauh, di rumah juga sudah ada. Orang tua itu adalah Brahmanya. Ya. Jadi guru agung, para murid, orang tua. Nah, kalau mau perjelas lagi, Sang Buddha pada satu kesempatan mengajarkan ada lagi yang lain yang harus dihormati, dihargai. Ya. Nanti kita bahas apa sih beda menghormat sama menghargai. Di Sigalawada, ya, ada atasan atau majikan, ada rekan-rekan, ya. Selain orang tua, ada rekan kerja, kemudian ada juga bawahan. Itu juga dihargai atau dihormati. Nah, dengan melakukan penghormatan, saya lihat, mari kita lihat sama-sama, yang waktu kita memuja atau memuja itu dalam bahasa Pali, sudah jadi kata dalam bahasa Indonesia, menghormati, sikap mental apa sih yang harus dimiliki? Yang jelas ketika kita melakukan penghormatan, nggak mungkin ada kesombongan. Nah, dari sini yang saya bilang spiritualitas itu meningkat adalah ketika kita menghormat, yang berkembang adalah kerendahan hati. Nah, kerendahan hati dalam ajaran Buddha itu antidotnya dosa atau kebencian. Antidotnya atau lawannya dari irsia atau iri hati. Jadi kalau kita melakukan penghormatan, artinya sikap mental kita itu rendah hati, di saat itu juga bersamaan tidak ada kebencian. Gak mungkin kita, kalau tulus ya, makanya kan penghormatan harus dilakukan dengan tulus. Orang yang melakukan penghormatan, maka di saat itu juga dia mengembangkan rendah hati. Berbarengan dengan itu apa yang muncul? Hilangnya kebencian, hilangnya iri hati. Dengan hilangnya iri hati dan kebencian, ini bukankah satu langkah untuk kita mengikis dosa? Makanya penghormatan satu hal yang bisa dilakukan untuk praktek spiritual meningkatkan diri. Nah, menghormati atau memuja, menghormati atau menghargai. Ini diskusi menarik, kemarin saya dapat di kelas malah. Dalam konteks hidup bermasyarakat atau bernegara, kita kadang-kadang dengar kata, ayo saling menghargai dan menghormati. Bedanya apa? Waktu itu diskusinya malah di kelas ketika membahas tentang musyawarah. Dalam musyawarah ada yang pendapat kita harus hargai dan hormati. Kemudian ada murid tanya, bedanya apa sih? Kemudian kita bahas juga, bawa ke diskusi guru, ini ada murid nanya loh. Waktu itu gurunya bilang, ini kita cari sama-sama. Ada delay untuk meminta murid juga mencari, diberi waktu. Kemudian artinya di pertemuan berikutnya dibahas. Gurunya kembali di grup diskusi guru, mengangkat ini juga. Itu bedanya apa ya? Sebenarnya mau dijelasin ke anak-anak dengan penjelasan seperti apa? Nah, saya mengusulkan satu penjelasan
menghargai dan menghormati itu bedanya, kita mungkin lebih enak pakai bahasa Inggris. Kenapa ini muncul ya? Menghargai, menghormati. Menghargai itu apresiasi, appreciate. Menghormat itu respect. Kalau lihat mekanisme kita menghargai, itu kita menghargai itu ketika sesuatu, kita menghargai sesuatu itu ketika sesuatu itu yang kita butuhkan belum muncul, tiba-tiba dia muncul, itu kita hargai. Betul nggak itu mekanisme yang menghargai? Ayo hargai makanan. Karena kita kalau lagi butuh makan, artinya nggak ada makan, tiba-tiba ada makanan, bentuk apapun itu, sekali lagi, mau bentuknya apapun, kita punya penghargaan. Waduh, pas butuh ada. Itu penghargaan. Ya. Kalau menghormati, lebih kepada ketika semuanya sudah muncul yang kita butuhkan. Ya. Kalau kembali pada konteks kemarin, anak-anak bahas tentang musyawarah, ini harus menghargai dan menghormati pendapat. Artinya kalau pendapatnya muncul, kita harus hargai. Karena daripada nggak ada orang yang berpendapat, ternyata ada yang ngomong nih. Satu, oh hargai. Ada yang ngomong lagi. Pendapat kedua, hargai. Ya. Nah itu sikap menghargai. Memberikan apresiasi atau penghargaan terhadap sesuatu yang muncul. Kemudian kalau yang menghormati, seperti apa sikapnya? Menghormati ketika yang muncul ini beragam, kita hormati sumbernya. Kalau dalam konteks musyawarah, ini siapa yang ngomong? Mas Ratno, oke, Mas Ratno pendapatnya kita hargai. Ya. Kita hormati juga kalau ketika dia berbeda dengan Gede. Jadi menghargai dan menghormati ini sikap mental yang kurang lebih kayaknya datangnya harusnya barengan. Makanya di Indonesia menghargai dan menghormati. Kadang-kadang pakai dan, di beberapa buku pakai atau. Ya. Tapi kalau saya lihat di literatur Buddhis, rata-rata cuma pakai kata menghormati aja, puja. Kalau beberapa yang diterjemah menghargai dan menghormati. Dalam tanda kurung itu, puja. Oke. Jadi sama ya. Ajaran Sang Buddha muncul ketika semua orang dalam moha kegelapan batin yang luar biasa, kita hargai ajaran. Ya. Penghormatan terhadap, kebetulan kalau Sang Buddha kita memang hormati figurnya karena beliau yang mengajarkan. Ya. Kalaupun ada ajaran-ajaran lain, ya kita juga tetap menghormati. Tapi penghormatan kita diajarkan untuk ya hormati apa yang sudah diajarkan dan siapa yang mengajarkan. Nah kalau kita memegang teguh pada ajaran Sang Buddha, ya kita pegang teguh penghormatan pada guru agung kita. Jadi itu, ya di bahasa Indonesia kadang-kadang dipisahin menghargai, menghormati. Beberapa teks dipisahkan. Tapi saya mau ngajak kita, oh itu pokoknya puja aja ya. Nah, sikap puja ini bisa dipraktekkan kalau dalam ajaran Buddha dengan dua cara. Kamu menghormati boleh bisa ditunjukkan dengan dua cara. Yang satu pakai persembahan, materi. Bahasa Palinya amisa. Seperti yang kita lakukan hari ini ada persembahan wangi-wangian, ya, ganda berupa dupa, ada cahaya, pelita, terus ada bunga. Nah, biasa juga ada air ya, ada beberapa tradisi pakai air. Itu bentuk menunjukkan penghormatan. Kita punya sikap mental menghormati, tindakan atau perilakunya dengan persembahan. Itu amisa. Tapi yang paling keren yang kedua ini yang selalu dibicarakan atau diungkapkan di beberapa sutta, termasuk di Mahaparinibbana, dipertegas. Kalau bentuk penghormatan paling tinggi itu adalah pati puja. Disebut dalam bahasa Pali istilahnya pati puja. Puja yang bentuknya adalah mempraktekkan dhamma. Itu yang paling tinggi. Melebihi dari yang amisa. Ya. Saya bilang ini kalau diterapkan dalam kehidupan kita masuk akal nih.
Mas Ratno jadi orang tua, jadi Brahma juga di rumah tangga. Anak Mas Ratno kasih sesuatu ke Mas Ratno, Pak, ini ada persembahan ya. Pasti Mas Ratno senang. Tapi pasti saya pikir Mas Ratno lebih senang kalau anaknya menjalankan nasihat Mas Ratno. Kamu belajar sinau sing tenanan, ini caranya gini, kalau nanti ada guru yang ngomong kayak gini, kamu perhatian catat. Dijalankan dengan baik anak. Itu kayaknya melebihi dari anak mempersembahkan apa hadiah ke Mas Ratno. Ya. Saya pikir masuk akal secara kehidupan aja dalam masyarakat. Menjalankan apa yang diajarkan itu adalah bentuk penghargaan yang tertinggi. Dalam relasi antara atasan dan bawahan juga. Tadi kan juga termasuk hubungan yang ada saling hormat menghormati. Saya pikir majikan atau atasan kita itu akan senang ketika kita menjalankan instruksinya dengan baik. Ya, ketimbang kita kasih hadiah gitu, Pak ini ada sekedar ini karena kita berhasil penjualannya gitu ya. Ya mungkin majikan atau bos kita senang. Tapi kayaknya dia akan lebih senang kalau Pak karena instruksi Bapak kita pemasarannya ke area sana akhirnya berhasil. Oh kamu jalankan itu, sukacitanya pasti lebih masuk akal. Jadi sekali lagi bentuk penghormatan tertinggi terhadap guru agung kita ya adalah dengan mempraktekkan ajarannya. Nah ini kisah diperkuat oleh kisahnya Bante Tissa Tera di Mahaparinibbana Sutta. 4 bulan menjelang Sang Buddha Mahaparinibbana mangkat, para biku yang belum mencapai kesucian itu kan, yang belum mencapai kesucian wajar ya, jadinya punya gundah gelisah gitu ya, galau ya. Ramai-ramai itu deketin Sang Buddha di mana, itu lagi deketin aja, ngumpul. Siapa tahu ada pencerahan yang muncul, kan biasanya zaman dulu kita baca ya di kisah-kisah, Sang Buddha khotbah apa, pas dia buah karmanya pas, dia bisa mencerap, tuing gitu, tiba-tiba mencapai tingkat kesucian apa. Kan kita sering dengar itu. Nah, udah tahu bahwa 4 bulan lagi Sang Buddha akan Mahaparinibbana, biku-biku yang belum mencapai kesucian ini pada ngumpul. Cuman satu yang menyingkir. Namanya Bante Tissa. Nah, dasar mungkin juga orang belum suci ya. Jadi pergunjingan. Nih Bante Awuso Tissa mana nih, sahabat Awuso ya kalau di biku kan ya. Awuso tuh sesama mereka. Awuso Tissa kok nggak bareng kita nih. Sang Buddha lagi di sini, dia malah kemana gitu. Jadi pergunjingan. Sang Buddha dengan mata batinnya tahu bahwa Tissa itu melakukan sesuatu. Ya. Tapi mau ngajarin murid-murid yang belum mencapai kesucian ini bukan langsung disampaikan ke Sang Buddha. Sang Buddha bukan langsung menjelaskan, tapi mau langsung aja Tissanya yang dipanggil. Biar Tissa yang menjelaskan. Ya. Jadi waktu pergunjingan itu jadi heboh, sudah waktunya untuk klarifikasi istilahnya. Bante Tissa dipanggil. Coba jelasin, apa yang kamu lakukan selama ini? Bante Tissa jelasin. Saya merasa waktu saya terbatas untuk bisa mencapai pencerahan. Saya ingin mencapai pencerahan sebelum Sang Buddha mangkat. Itu sebabnya saya melatih diri secara intensif. Jadi bukannya menghindari, tapi dia mau praktek benar-benar serius ajaran Sang Buddha, ya, supaya nanti waktu mangkat dia udah mencapai pencerahan. Nah, mendengarkan penjelasan itu Sang Buddha sampaikan, inilah bentuk penghormatan tertinggi yang bisa dilakukan. Ya. Betul-betul mempraktekkan. Jadi bukannya mengerumuni doang gitu ya, mendengarkan, tapi juga justru yang dipraktekin ini yang paling tinggi. Nah itu ada di Mahaparinibbana Sutta. Itu yang jadi acuan buat kita. Kalau kita mau melakukan penghormatan yang paling tinggi adalah dengan mempraktikannya.
Kalau langsung ditanya, itu level anak-anak ketika dijelasin, bentuknya mempraktekkan itu apa sih Pak? Gitu ya. Pati-pati puja itu apa? Nah, ajaran Sang Buddha secara umum kan kalau kita ringkas itu ada 3. Sila, samadhi, kemudian prajna. Kalau di levelnya bangku sekolah, anak-anak tanya, pati-pati itu apa dong artinya? Langsung aja praktek sila. Ya. Moralitas dijaga. Kemudian praktek samadhi. Ini yang seperti yang dikisahkan oleh Bante Tissa. Ya. Kembangkan kebijaksanaan panya. Jadi pati-pati yang bisa kita lakukan adalah dengan menjalankan ajaran Sang Buddha, dan apa itu sila, samadhi, panya. Oke. Nah, bentuk penghormatan, sekarang bentuknya. Di ajaran Sang Buddha dikatakan ada 5 bentuk yang bisa kita lakukan dalam secara fisik ini. Yang pertama, sikap anjali yang biasa kita lakukan. Kemudian namaskara. Yang bentuk lain lagi yang di sekali waktu kita lakukan adalah pradaksina. Bahasa Pak itu Sanskerta ya, pradaksina. Palinya padakhina. Padakhina. Nah, yang menarik ternyata padakhina itu dikasih dalam penjelasan, padakhina itu objek yang kita hormati ada di sebelah kanan. Makanya kalau kita muter searah jarum jamnya, objek yang kita hormati Buddha Rupang atau relik atau apa stupa gitu ya, ada di sebelah kanan, searah jarum jam. Kemudian bentuk lain adalah ini bagi figur guru kita yang masih acarya, yang masih hidup, kita mau menghormati, beliau datang kita anjali, kadang-kadang berdiri kalau beliau lagi mau masuk ke ruangan, kita berdiri atau namaskara. Bentuk penghormatan. Atau kepada majikan, tadi penghormatan bisa dilakukan pada orang yang di atas kita. Kalau ini konteksnya kayaknya para raja lewat, kadang-kadang kita lagi duduk berdiri menghormati. Ya. Jadi bahasa palingnya uthana, menggerakkan tubuh untuk melakukan sesuatu dari tempat asal. Jadi kalau tempat asalnya lagi duduk ya berdiri. Dan biasanya kita tampak juga ya, itu dilakukan kan, bentuk presiden lewat kita berdiri kan, bangkit dari tempat duduk. Nah, yang kelima ini sopan santun, bahasa palingnya samici kama. Sopan santun, sesuatu yang patut dilakukan. Lepas topi. Jadi ketemu lepas topi, masuk ke bakti sala, lepas topi, lepas mantol, lepas helm, sandal dan sebagainya. Samici kama. Jadi ada 5 bentuk penghormatan yang bisa kita lakukan, yang kalau kita praktekkan manfaatnya adalah tadi ayu wano sukang balang, dan munculnya ini karena kita punya kemajuan batin dalam hal melatih kerendah hatian. Orang yang ogah atau enggan ini menghormati sandal aja kadang-kadang nggak mau dilepaskan. Ini tempatnya apa gitu ya? Kan ada artinya udah ada keangkuhan, sudah berlawanan. Nggak mungkin dia bisa melakukan puja. Atau dia nggak mau melepaskan mantel hujan, cuman sekedar ini. Cuman sekedar aja udah sikap mental yang enggan. Nggak mungkin ada kerendahan hati ya. Atau dia nggak mau lepas topi, atau aku udah kulino kayak gini, udah kesombongan. Aku nggak mau berdiri. Ahnya itu aja sudah nggak mungkin bisa membuat dia batinnya maju. Jadi masuk akal kalau puja ini dilakukan dengan benar, itu luar biasa kemajuan batin kita. Dari sana kerendah hatian muncul, dosa hilang, ya, spiritualitas kita naik. Dan tidak heran nanti kalau buahnya adalah umur panjang, elok rupawan, kebahagiaan dan kekuatan. Jadi Bapak Ibu, rekan-rekan sedama, selain kita memperkuat atau membuat fisik kita kuat
atau fisik kita elok rupawan dengan menggunakan faktor-faktor luar, mari kita praktek satu hal yang untuk mendukung fisik kita yang kuat, supaya fisik kita kuat, fisik kita elok rupawan, kebahagiaan kita bukan hanya dari eksternal tapi dari internal, dengan melakukan puja. Ya. Dan puja yang benar itu betul-betul bisa membuat faktor-faktor spiritualitas kita yang kita butuhkan untuk membebaskan diri dari penderitaan itu bisa terbentuk. Saya lihat logikanya adalah gak mungkin orang bisa menghormati kembali tadi contohnya dengan tulus kalau dia masih punya kesombongan, masih punya keengganan. Jadi kalau kita betul-betul totalitas melakukan puja, batin kita pasti berkembang. Dan dari ajaran Sang Buddha lewat Mahaparinibbana Sutta sudah dipertegas. Inilah salah satu faktor untuk mengembangkan keberhasilan dalam jalan menuju pembebasan. Ya. Mahaparinibbana Sutta. Jadi Sutta Mahaparinibbana, jadi sutta yang disampaikan oleh Sang Buddha sebelum mangkat. Ya. Salah satunya tentang puja. Dan mari kita lakukan penghormatan dengan cara tertinggi, yaitu dengan mempraktekkan ajarannya. Semoga ini sedikit yang bisa jadi perenungan kita bersama, dan semoga ini bisa jadi praktek kita bersama. Ya. Sabe sata bawantu supitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia.